Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu materi sejarah. Ya, kita awali dengan nomor 24, yaitu zaman atau masa di mana manusia belum mengenal tulisan, disebut dengan zaman praaksara atau zaman Nirleka. Terus selanjutnya nomor 25, perhatikan gambar. Gambar ini adalah kapak genggam, yaitu adalah peninggalan pada zaman Paleolitikum. Ciri-cirinya adalah masih sangat kasar, ya, masih sangat kasar. Selanjutnya nomor 26, sebutkan ciri-ciri zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Yaitu ciri-cirinya diantaranya adalah sebagian telah tinggal menetap, memiliki kebudayaan kejongken modinger atau pengumpulan sampah, dan abrissos atau tinggal di gua-gua. Kemudian yang ketiga, menggunakan peralatan kapak genggam atau pebble dan batu pipisan. Selanjutnya nomor 27, sebutkan peninggalan zaman megalitikum, diantaranya adalah menhir atau tugu, dolmen atau meja, punden berunda, peti kubur batu, dan sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti kubur berbentuk berbentuk segi empat atau berbentuk kubus. Selanjutnya nomor 28, sebutkan nilai-nilai budaya pada zaman praaksara yang sampai sekarang masih ada, yaitu diantaranya adalah gotong royong, musyawarah, dan religius atau sekarang dengan beragama. Selanjutnya nomor 29, salah satu nenek moyang bangsa Indonesia yang membawa kebudayaan logam seperti nekara, kapak corong, perhiasan yang terbuat dari perunggu adalah ras atau bangsa Melayu Muda atau Deutro Melayu. Sedangkan untuk yang Proto Melayu membawa kebudayaan batu. Nomor 30, salah satu dasar munculnya teori Brahmana dalam proses masuknya Hindu ke Indonesia adalah dengan melihat sisa-sisa peninggalan berupa, yaitu berupa prasasti berbahasa Sanskerta. Karena hanya Brahmana yang mengetahui atau bisa berbahasa membaca tulisan dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya, berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan pada permulaan abad ke-5, telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, yaitu dijumpai pada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Ini masih ada hubungannya dengan kerajaan Kutai, yaitu terdapat di Kalimantan Timur di Romawi III ini. Selanjutnya, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya awalnya terletak di Muara Takus, makanya di sana terdapat peninggalan Candi Muara Takus. Selanjutnya nomor 34, Prasasti Canggal adalah peninggalan Kerajaan Mataram Lama atau Mataram Hindu atau dikenal dengan istilah Mataram Kuno. Selanjutnya nomor 35, ada berbagai pendapat terkait kapan masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada yang menyebut abad ke-7, abad ke-11, ada pula yang menyebut abad ke-13. Untuk di Pulau Jawa, Islam mulai berkembang pada masa abad ke-11. Hal ini didasarkan pada penemuan, yaitu penemuan makam Fatimah binti Maimun. Selanjutnya nomor 37, pertunjukan wayang yang menjadi salah satu sarana dakwah dengan memasukkan unsur Islam dalam cerita tersebut. Dakwah itu wayang itu digunakan oleh Sunan Kalijaga atau dikenal dengan istilah Sunan Kalijogo. Selanjutnya nomor 37, masuknya pengaruh Islam ke Indonesia membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perubahan konsep kerajaan
menjadi kasultanan dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam pengendalian kekuasaan. Perubahan ini termasuk di bidang politik. Berikutnya, pembuatan makam di tempat yang tinggi pada masa Islam adalah contoh dari akulturasi budaya, yaitu bertemunya dua budaya, namun budaya asal masih dominan atau masih kelihatan. Nah, dalam kasus ini adalah pertemuan antara budaya Hindu dengan budaya Islam, yaitu dalam budaya Hindu itu menempatkan di tempat yang tinggi atau budaya nenek moyang kita, budaya zaman praaksara itu menempatkan sesuatu di tempat yang tinggi itu adalah menunjukkan kemuliaan. Yaitu di sini dicampur dengan budaya Islam. Kalau budaya Islam kan orang mati itu dimakamkan, sehingga orang yang dianggap memiliki pengaruh atau di masyarakat itu dipandang, maka dimakamkan di tempat yang tinggi. Contohnya adalah makam Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga. Selanjutnya nomor 39, Raja Kerajaan Demak yang diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor karena melakukan perlawanan terhadap Portugis namun mengalami kegagalan, namun usahanya meskipun gagal telah menunjukkan bahwa Kerajaan Demak telah berani mengadakan perlawanan terhadap keberadaan Portugis di Malaka. Beliau adalah yang diberi gelar Pangeran Sabranglor itu adalah Adipati Unus atau dikenal sebagai Adipati Unus, yaitu putra dari Raja Demak yang pertama. Yaitu putra dari Raja Demak yang pertama adalah ayahnya berarti bernama Raden Patah, memiliki putra namanya Adipati Unus yang mengadakan perlawanan ke Portugis, yang meninggal diberi gelar Pangeran Sabranglor. Selanjutnya nomor 40, sekarang ini Yogyakarta dan Surakarta didapati Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, dan Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Keberadaan keempat wilayah tersebut merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan di Pulau Jawa, yaitu adalah Kerajaan Mataram Islam yang beribu kota di Mentau, di Alas Mentau, atau kalau sekarang namanya adalah Kota Gede. Berikutnya nomor 41, di Indonesia terdapat berbanyak jenis seni bela diri. Salah satu jenis bela diri berasal dari Banten. Kesenian itu digunakan oleh salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam. Namun pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kesenian itu digunakan untuk memompa semangat dalam melawan penjajah Belanda. Karena melemahnya Kesultanan Banten di bawah Sultan Rafiuddin membuat kesenian tersebut sempat menghilang. Baru pada tahun 1960-an kesenian ini muncul kembali, namun dalam bentuk atraksi hiburan. Berdasarkan uraian itu, seni yang dimaksud adalah seni debus. Sebuah karya sastra yang berbentuk tembang macopat berbahasa Jawa yang berisi sejarah Pulau Jawa dibuat sebagai satu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Karya ini tidak pernah lepas dalam setiap kajian mengenai hal-hal yang terjadi di tanah Jawa. Karya ini juga memuat silsilah cikal bakal raja-raja tanah Jawa. Uraian tersebut menginformasikan salah satu karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia. Karya itu disebut dengan Babad. Contohnya adalah Babad Tanah Jawa, yaitu
seperti buku, tetapi bisa dinyanyikan atau bisa ditembangkan. Demikian anak-anakku penjelasan dari soal-soal yang mendekati kisi-kisi soal. Selamat belajar. Semoga besok hasilnya bagus, nilainya bagus-bagus semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.